digital ini berbagai cerita, perasaan, dan pemikiran melalui media sosial atau platform online khususnya telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Namun, apakah kita para berhenti sejenak untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi ketika kita membagikan diri kita di dunia maya? Istilah yang disebut dengan self-disclosure. Tentunya kalian mau tahu kan self-disclosure itu apa? Sini aku jelasin. Jadi, self-disclosure itu tindakan berbagi informasi pribadi kita kepada orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam ruang maya sendiri pun, seperti media sosial, self-disclosure itu menjadi lebih kompleks. Kita cenderung membagikan cerita melalui teks, foto, atau video kepada audiens kita ataupun follower kita yang mungkin kita kenal ataupun bahkan orang asing. Dalam dunia nyata, self-disclosure ini sering terjadi secara bertahap sesuai dengan kedekatan kita dengan seseorang. Namun di dunia maya ataupun di dunia media sosial, batas ini menjadi kabur ataupun tidak jelas. Kita bisa merasa lebih mudah untuk membuka diri bahkan kepada orang yang belum kita temui secara langsung. Bahaya banget loh. Terus kalian mau tahu gak sih teori-teori apa saja sih yang mendasari dalam psikologi? Sini aku kasih tahu. Berbagai teori psikologi membantu kita memahami fenomena ini. Salah satu teori utama adalah social penetration theory yang dikembangkan oleh Altman dan Taylor. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan manusia berkembang melalui lapisan-lapisan keterbukaan, melalui dari informasi yang bersifat umum sampai yang sangat pribadi. Namun, di dunia maya, proses ini seringkali dipercepat. Dengan anonimitas dan jarak fisik, banyak individu merasa lebih nyaman untuk berbagi informasi pribadi. Fenomena ini dikenal sebagai hyperpersonal communication yang dikemukakan oleh Walter. Hyperpersonal communication menjelaskan bahwa interaksi dunia maya seringkali lebih intens secara emosional dibandingkan dengan interaksi tatap muka. Kira-kira kenapa ya? Karena kita dapat memilih apa yang kita bagikan, bagaimana kita menyajikannya, dan kapan kita akan melakukannya. Hal ini membuat kita dan memungkinkan kita menciptakan versi terbaik dari diri kita. Tentunya self-disclosure pun mempunyai dua sisi, yaitu ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, kita dapat membangun hubungan, menciptakan empati, dan juga menjadi bentuk terapi bagi kita sendiri. Dan sisi negatifnya, kalau kita terlalu membuka diri, itu juga bakal bisa menimbulkan resiko. Maksudnya terlalu membuka diri yang secara berlebihan. Makanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang dimana terdapat seperti pelanggaran privasi, cyberbullying, ataupun eksploitasi data loh. Pada akhirnya, berbagi adalah sebuah pilihan. Self-disclosure itu baik di dunia nyata maupun di dunia maya perlu dilakukan dengan bijak. Kenali batasannya, pahami resikonya, dan selalu ingat bahwa gak semua hal harus kita ceritakan ataupun kita bagi kepada orang-orang. Berhati-hati dalam berbagi adalah bentuk cinta kepada diri kita sendiri untuk meminimalisir segala resiko yang ada.